Saatnya ini kita bahas timnas Indonesia yang belum bisa juara di Piala AFF. Bayangkan saja Persija, Persib juga kehilangan banyak pemain untuk timnas senior dan kelompok umur, tapi mereka juga harus berhadapan dan kemudian bermain lagi misalnya di minggu yang sama dua pertandingan. Game mereka juara pemain itu, ya kan? Iya, betul. Kemudian AFF Under 23 itu Hampir juga. sama, ya. Ini selesai dibubarkan, nanti ada seleksi untuk Asian Games. Saya pikir mereka juga yang akan dipanggil. Iya. Gitu. Balik lagi masih di Kick and Runs bareng gua Afif Safi dan gak kerasa saatnya ini kita bahas timnas Indonesia yang bukan lagi sih. Ya belum bisa juara di Piala AFF U23. Nah, tapi nggak bisa berkata lain lah kita lah. Itu kalahnya juga penalti, tapi kita udah menang juga lawan Thailand. Nah, ini sebenarnya kata gagal ini cocok gak buat timnas youth kayak gini nih? Gimana ya Om Supri ngeliatnya nih? Kata gagal, kan kalahnya penalti. Atau belum berhasil, lebih enak yang mana sih itu sebenarnya? Iya, terlepas kegagalan ataupun kalahnya kita di final melawan Vietnam ya. Terakhir kan tendangan dari Hernando yang mampu diblok oleh penjaga gawang dari Vietnam. Gue ngelihatnya bagaimana kinerja mereka perlu kita apresiasi. Ya kan? Kalah lewat Malaysia, tapi mampu mengalahkan Thailand. Ini kan sebuah perjalanan, sebuah prestasi yang memang luar biasa. Tapi jangan lupa meninggalkan bagaimana pengembangan youth development, kompetisinya, kemudian infrastruktur yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan konsistensi dalam meraih gelar juara. Itu aja PR-nya. Kegagalan kita bukan semata-mata karena tendangan dari Hernando, tapi bagaimana urutan panjang, aspek-aspek yang memang kita harus siapkan untuk menjadi atau membuat tim nasional itu yang benar-benar solid, yang benar-benar konsisten. Kompetisi usia muda, berjenjang dan berkesinambungan. Ya. Di Vietnam ada tuh kompetisi usia muda. Makanya itu. Enggak kan hanya doang. Ada Di emang. Vietnam ada, di Thailand ada, di Indonesia Timor sebenarnya Leste ada. aja ya, Sekarang berbahaya. siapanya. Timur Leste sekarang progresnya luar biasa, Luar biasa. kan? Dan mereka merubah konsep dari dasar mereka. Ya. Dan ini membuat tentunya ada perubahan signifikan di sana. Jadi semua tim yang sudah mapan seperti Vietnam, Indonesia, Thailand harus berhati-hati karena di bawah ini pergerakannya begitu dinamis ya untuk bisa mencapai ke level yang sudah dicapai cukup lama oleh misalnya Thailand gitu. Tapi kalau dilihat juga nih dari drama-drama sebelumnya pas seleksi atau pengambilan pemain gitu kan, itu kan cukup ada drama juga tuh, ada tim yang nggak ngasih karena bukan rancangan dari FIFA kayak gitu-gitu itu. Oh, karena memang klub tidak mengizinkan karena ini bukan agenda dari Resmi FIFA. Ya mungkin kalau untuk pelatih-pelatih asing yang sudah terbiasa dengan sistem yang mereka jalankan bahwa seorang pemain tidak selalu harus diizinkan untuk bisa keluar dari klubnya bermain untuk tim nasional. Sepanjang ada kalender dari FIFA. Mungkin klub akan mengizinkan. Nah, situasi seperti ini kan perlu duduk bersama antara pelatih asing, manajemen dengan federasi. Apakah di Indonesia selalu ingin memberlakukan itu? Setiap pemain yang dipanggil tim nasional harus hadir, harus datang, walaupun bukan agenda FIFA. Ini kan perlu sinergi. Dan kelompok umurnya itu juga Om Supri. Karena ini kan turnamen kelompok umur. Betul. Apakah ada perbedaan treatment ketika ada misalnya AFF senior dan AFF under 23 ini kan? Karena ini Apakah kelompok umur. semua pemain ketika dipanggil harus hadir? Itu kan perlu sinergi bareng gitu. Tapi kalau ini nggak terjadi dalam waktu dekat adanya konsep yang sama gitu ya, tentunya club versus country ini udah sangat lama berjalan gitu. Dan tentunya klub biasanya akan merasa dirugikan karena mereka yang membayar wages tapi mereka harus kehilangan X amount of players dalam satu musim kompetisi juga yang liga tidak membantu karena rapatnya jadwal ini. Bayangkan saja Persija, Persib juga kehilangan banyak pemain untuk timnas senior dan kelompok umur, tapi mereka juga harus berhadapan dan kemudian bermain lagi misalnya di minggu yang sama dua pertandingan. Ya itu inilah. Terus satu lagi mungkin ya, kan kita juga masih belum, selain kompetisi tadi, kita kan nggak punya bank data pemain. Sehingga yang terjadi adalah pemain sepertinya berputar-putar di Beckham Putra, Robbie Darwish, Muhammad Ferrari, ya kan? Tapi ketika punya bank data pemain, otomatis federasi kan bisa mengirimkan
pemain-pemain yang notabene-nya tidak mendapatkan kesempatan di klub tapi punya potensi untuk memakai jersey tim nasional, dikirimlah untuk bisa menambah jam terbang. Iya. Kalau menurut gua seperti itu. Tapi artinya apa? Regenerasi tetap akan terjaga. nah, kalau bahas itu juga regenerasi kan ketika ada konflik yang klub belum ngasih pemainnya buat timnas ini kan juga ada beberapa yang pemain dari Asian Games kan. Itu kalau segitu SEA Games. SEA Games akan datang dari Asian Games nanti September. Nah, masalahnya emang nggak ada pemain lain lagi gitu. Iya, yang tadi gue bilang, kompetisi kita belum terakomodir dengan sangat baik. Kita pun di setiap daerah tidak memiliki bank data pemain, sehingga minim sekali pemain-pemain yang usianya masuk under 23 yang bisa bermain untuk ataupun membela tim nasional. Artinya apa? Ya pemain-pemain itu terus yang akan dipanggil. Ini unik ya untuk Indonesia ya, Iya, karena kolam SEA Games mereka pemain- juara pemain itu, Iya, ya kan? iya, betul. Kemudian AFF Under 23 itu Hampir juga. sama, ya. Ini selesai dibubarkan, nanti ada seleksi untuk Asian Games. Saya pikir mereka juga yang akan dipanggil. Iya, gitu. uniknya Indonesia itu ya, pool talentanya banyak, tapi tidak Kesempatannya semuanya datanya lengkap untuk membantu coaching staff dan pelatih kepala untuk bisa memilih dari human resource yang sebenarnya sangat banyak ini, dan klub juga harusnya membantu ya, karena ini kan harus saling bersamaan gitu. Klub harus memberikan data-data yang tepat dan juga ini semua klub, tidak hanya klub-klub besar tentunya. Iya, tapi emang mau nyarinya gimana, kompetisi mudanya aja belum ada. Elite ya Pro kan? harus Elite diteruskan, Pro harus selalu ada setiap musimnya ya. Nah, Ya, itu apalagi yang tadi kita sempat bicara di luar ya, bahwa sebuah kompetisi seorang pemain itu kan dibutuhkan 30 kali penampilan. Kalau di kalau di usia 16 30 kali pertandingan, di usia 18 30 kali pertandingan, di usia 20 30 kali pertandingan, matang nggak mereka? belum lah. Minimal kan 30 kan matang. Udah dapet jam terbangnya, udah Iya, dapet. artinya di sana seorang pelatih itu akan banyak pilihan. Iya. Karena mereka akan tertempa tidak hanya taktikalnya, tapi bagaimana mentality, atmosfer pertandingan, ya kan? Itu terus akan terjaga dengan baik gitu. Iya. Tapi belum jalan tuh kayak gitu-gitu. Inilah menjadi pekerjaan rumah. Jadi jangan berbicara Indonesia gagal karena tendangan penalti dari Hernando, ya kan? Tapi harus flashback bahwa pengembangan youth development kita yang sejauh sekarang ini masih kurang. Wah, itu dia. Kalau ditarik emang lebih dalam lagi itu ya. Tapi kalau kita bahas pemain-pemain ini kan, ya walaupun dibilang gagal Indonesia di AFF kemarin, tapi ada Arhan Fikri. Nah, ini yang sempat mantap juga ya, bersinar juga kontribusinya. Gelandang ya, flow controller, juga memiliki visi bermain yang luar biasa. Dia nyaman untuk bisa menjadi nomor 6 atau 8. Arhan Fikri juga punya visi ke arah gawang. Pemain yang lengkap sebenarnya yang dimiliki oleh Indonesia, dan terus mempertunjukkan penampilan yang impresif di bawah Sintayong di Piala Asia Uzbekistan. Juga dia tampil luar biasa di lapangan tengah bersama dengan Robby Darwish ya. Ini dua pemain yang memang sangat dibutuhkan oleh skuad U23 Indonesia. Nah, kalau lu sendiri Om ngeliatnya gimana Om? Scanning sebagai pemain nih, legend dulu. Untuk Arkan, Iya, selain Arkan ada lagi gak pemain-pemain yang banyak lah harusnya bisa sebenarnya senior, mantap nih. potensi kita itu kan banyak, ya kan, selain Arkan kan muncul juga Marcelino, kemudian ada Beckham di sana, ada Robby Darwish, ada Kakang juga. Tinggal bagaimana menjaga performa, menjaga mental mereka untuk tidak star syndrome, karena perjalanan mereka itu masih panjang. Karena ketika kita kembali ke era zaman kami dulu, ya kan, banyak sekali pemain-pemain muda disiapkan 16, 19, U23 pra-Olimpik. Tapi setelah pra-Olimpik selesai, mereka hilang. Dikhawatirkan star syndrome, sehingga hanya beberapa gelintir pemain yang mampu untuk promosi di tim nasional senior. Itu tapi selalu terjadi ya. Kenapa Yes. di 22-23 mereka bersinar luar biasa, tapi juga masuk ke level tim senior dari klub masing-masing, Mereka hilang. baru muncul lagi di 27-28. Yes. Apa yang terjadi di 4 tahun itu tuh? Karena bisa ke-skip gitu ya. Sering banget yang terjadi. Ada dua permasalahan yang terjadi sepanjang internal mereka nggak siapkan dengan sangat baik, akan menjadi bumerang buat mereka. Kemudian eksternal di situ ada lingkungan, peran dari teman-teman untuk bisa selalu bersama-sama mensupport pekerjaan dia. Sejauh ini kan mungkin agak kurang, apalagi mereka punya
popularitas. Iya. Duit juga ada kali ya. Uang, ya kan. Jadi controlling dari orang tua dan diri sendiri itu kan memang sangat minim. Makanya sejauh yang kita jalankan, kita hadapi adalah bagaimana label profesional itu tidak hanya nominal, tapi bagaimana memaintain dirinya sendiri untuk mencintai profesi dia sebagai pemain bola. Itu banyak banget pesannya tuh tersirat tuh. Harus Karena dekat keluarga juga. kejadian yang sangat sering. Faktanya, Iya, faktanya iya, seperti itu. Iya. Bener. Jangankan di era kami Primavera, ya kan, di eranya Evan Dimas, berapa pemain yang sejauh ini kita ketahui kan? Ya bukti konkret Paulus Sitanggang kan. Paulus Sitanggang. Kita tahu kualitas Iya. dia, kerja keras dia Begitu juga. dia pindah klub, dia nggak perform, selalu berada di bangku cadangan, tapi begitu pindah klub, dapat kesempatan lagi, ya kan, moral dia naik, kepercayaan dia meningkat. PD-nya naik lagi. Sekarang kemana Maldini Pali? Hmm. Iya kan? Iya. Kemana Fatur Rahman? Oh, Kemudian kemana? penjaga gawangnya Raffi Murdianto, Raffi Murdianto. hilang semuanya. Ya kan, fakta gitu loh. Oh, iya itu. Tapi intinya itu memang ya kontrol lingkungan, jangan yang toksik dekat orang tua juga itu banyak pesan yang tersirat nih dari Supri nih. Tapi kemarin masalah timnas U23 itu sangat disayangkan juga netizen tuh yang memborbardir Hernando karena gagal tendang penalti. Karena kalau ditarik memang kompleks ini masalahnya sebenarnya, bukan gagal di penalti doang. Nah, tapi nih kemarin sempat ada elbow yang masuk dari pemain Vietnam ya ke pemain timnas kita itu sampai yang biasanya Sintayong juga bisa nahan emosi, bisa dikendaliin, sampai sekarang posting, di-upload di Instagram. Gimana nih kinerja wasit di AFF, terutama final lah kemarin lah. Iya wajar ya, itu kan Ngelbow wajar, ngelbow. ekspresi Oh, dari ekspresi Sintayong. Sintayong dengan kegagalan tim ini kan wajar ya, ketika sampai memainkan sesuatu di medsos ya, ya kan, ya itu kan hanya meluapkan kekecewaan dia. Tapi juga bisa memberikan efek lanjutan ya kepada mungkin ada referee yang memfollow dia di kejuaraan berikutnya, tentunya akan ada pemikiran dari referee bahwa akan ada pemain-pemain tertentu yang akan melakukan mungkin satu pergerakan yang tidak perlu menghadapi Indonesia misalnya, itu bisa terekam juga oleh mereka. Jadi fine-fine aja untuk bisa memposting sesuatu yang kita sendiri bisa menilai apa yang terjadi di tayangan tersebut kan. Tapi ada ini gak sih sejauh ini langkah Indonesia untuk gugat lah atau ngelaporin? Nggak perlu terjadi karena kan pertandingannya sudah berakhir. Ya tapi kan kesel aja ngeliat Ketika kepala pecah. gugatannya menang pun tidak akan merubah hasil. Nah, minimal wasitnya introspeksi lah gitu. Harus ke internasional sana ya. Harus Dilipet lagi. harus AFC Arbitrasi. ya arbitrasi. Arbitrasi. AFC mungkin Tapi akan kan tidak akan merubah hasil. Iya, gitu. tapi mungkin di pertandingan AFC lainnya Ya. atau AFF wasitnya akan diistirahatkan sejenak gitu kan. Tapi kalau ada serangan terhadap Hernando Ari ini yang harus dirubah ya. Dari mindset netizen tidak boleh negatif seperti ini terhadap seorang pemain tim membunuh nasional. karakter kan jadinya. Ya karena kan penampilannya sudah optimal dan bukan tidak mungkin mereka tidak ada di lapangan. Apa yang terjadi ketika Hernando Ari mengatakan saya yang berani untuk mengambil penalti, rekan-rekan saya mungkin tidak ada yang siap untuk bisa mengambil beban ini gitu kan. Dan harusnya diberikan respek yang luar biasa bagi Hernando Ari. Dan itu juga dilatih, Ya. nggak seolah-olah spontan. Oh, saya aja yang nendang, nggak seperti itu. Dan kalau kita menarik mundur final di Liga apa tadi lupa jadi Elite Pro. Elite Pro. Kalau Persebaya main di final, Hernando Ari golin dari menjadi titik putih. eksekutor, ya. Ya, jadi dia punya rekor bisa menciptakan gol dari tendangan titik putih. Tapi sayangnya memang di saat yang menentukan kemarin dia gagal. Tapi sangat tidak pantas dan tidak layak kalau diberikan komen-komen negatif ya dari Ya, netizen. apalagi kan tendangan penalti itu kan sebelumnya kan mereka sudah menjalani 120 menit. Artinya Capek banget tuh. stamina, Ya. fokus konsentrasi juga mempengaruhi kinerja tendangan dari Hernando gitu loh. Iya, buat netizen tahan-tahan lah kalau gitu-gitulah. Ke Instagram gua aja. Tapi gue yakin netizen yang berkomentar itu nggak akan bisa nendang penalti juga. Iya. Berani diadu. Dan sudah memblok penalti juga ya. Jempolnya kuat dia. Gini-gini. Mau kaki kanan atau kaki kiri? Ayo, ya kan? Mau di mana tempatnya? Saya komen aja sih tuh diomelin lu. Biarin aja songong juga gua. Ya udah kita tinggalin dulu AFF U23 ini melihat perform yang kemarin lah ya, ngalahin Thailand. Ini gimana? Bisa berbicara banyak kan nih di kualifikasi Piala Asia 23 nih, U23. Ya levelnya kan beda ya. Bagaimana ini Piala Asia gitu loh. Ya kan kalau kemarin kan AFF kan. Artinya dengan pencapaian mampu mengalahkan Thailand dan Thailandnya juga terlihat sepertinya musim ini
mereka tidak memiliki generasi yang baik ya. Dua kali mampu dikalahkan Indonesia. Ya, ini menjadi modal bahwa di Piala Asia nanti harusnya dengan skuad yang mungkin nanti ada penambahan, mungkin akan bisa berbicara banyak di Piala Asia nanti. Iya, ini udah mulai ya, September Sabtu 2023 ini udah ada Indonesia lawan Chinese Taipei. Terus juga Selasa 12 September lawan Turkmenistan. Dan kalau melihat jadwal sebenarnya kita diuntungkan. Chinese Taipei sama Turkmenistan kan udah baku hantam dulu kan. Iya. Ya kan? Dan kita sebagai tuan rumah ya. Salah satu dari mereka ketika mengalami kekalahan kan kita enak. Ya kan, untuk menunggu, tinggal kita bisa memainkan atau memenangkan dua kali pertandingan melawan mereka. Dan jumlah tim di grup kita paling sedikit. Paling sedikit. Berapa gol yang harus kita, nah itu kan penting juga. Karena kelolosan sebuah tim kan margin golnya juga akan dihitung nanti. Nah, itu dia buat netizen yang tadi ngata-ngatain coba beli tiket nonton sorak-sorak gitu kan. Paling nggak punya duit, beli kuota doang. Nah ini daftar pemain timnas untuk kualifikasi Piala Asia U23 nih di 2024 ini udah fix atau ada tambah-tambah lagi tuh nanti tuh? Ya sekarang kalau sekarang udah dirilis berarti ada Rizky Ridho yang bisa ditampilkan. Ada Doni Ridho. Tri ada di sana ya kan. Kemudian Witan juga bisa main ya kan. Artinya kan banyak pilihan nantinya. Marcelino, ada Elkan, ada Ivar Jenner ya kan. Hoki Caraka tuh masuk tuh. Hoki tapi kemarin 2 pertandingan PSS tampil baik sekali. Ya. Sebagai Malah pemain yang bisa. mencadangkan Bokashvili. Betul. Ya kan. Iya. Striker asing ya kan. Kalau Om Supri punya insight mungkin dengan Komang Teguh, dengan Titan Agung yang masih menjalani hukuman tapi ada di skuad ini, apakah mereka sudah bisa tampil? Apa kemarin dihitung 4 pertandingan? Harusnya masih ada 2 lagi kan, karena 6 ya. Iya, 2 kali 2. Iya. Apakah akan ada friendly sebelum laga digelar? Jadi mereka bisa tampil karena kan mereka tetap masuk ya di skuad ini. Iya. Apakah akan dimainkan nanti ya? Iya, ini karena kan masih dilarang. Betul, harusnya kan nggak boleh pertandingan. main kan. karena Tapi ini suspend juga menyambung ke Om Supri tadi bilang bahwa pool talentnya, bahkan ada pemain yang masih disuspend pun dimasukkan. Ini kan juga menjadi satu hal yang seolah-olah tidak ada pilihan lain. Ini yang harus diantisipasi ya. Walaupun saya yakin lah bahwa banyak potensi yang masih bisa untuk dimainkan atau dikasih kesempatan. Dan bahkan di kemarin AFF pun mereka masuk juga. Mereka kan? masuk. Jadi betul. ini kembali betapa tadi Om Supri bilang pentingnya data dan juga stats untuk pemain-pemain yang dibutuhkan oleh tim pelatih untuk bisa dimasukkan kalau ada keadaan-keadaan seperti ini gitu. Ya, dengan data bank pemain itu kan harusnya kan ketika terjadi suspend ya, ada alternatif lain. Tinggal kebutuhan mana nih? Posisi apa yang dibutuhkan? Ya. Tinggal kontak kan Asprof dari Jabar. Ada saya mau nyari pemain nomor 11, nomor 9 ya kan. Apip Tapi nih, levelnya ya kan lawan Thailand kan bisa aja gitu. Pandeglang nanti dulu. Elbow kan punya juga kita kalau lawan Vietnam nanti. Itu dia seru banget. Pokoknya kita lihat nanti timnas U23 di apa sih tadi nama? Kualifikasi Piala Asia. Asia. Ya ampun. Ya tetap udah seru banget lah, ya. cintai sepak bola Indonesia. Lolos. Jaga sepak bola Indonesia. Betul. Lu komen-komen kasar. Menciduk mulu. Iya, udah. Ini udah seru banget tadi kita udah bahas Liga Inggris, udah kita bahas Liga 1 juga udah kita bahas, tapi nggak kerasa ini udah di akhir acara kita. Tapi mau ngingetin sekali lagi buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Run Sportainment karena nanti info-info menarik, pembahasan sepak bola dari pakar-pakar bola akan terus tersaji di Run Sportainment. Jangan kemana-mana dan tonton terus Kick and Runs. Dadah.